Pontianak, kota yang dijuluki sebagai kota Khatulistiwa, sekaligus rumah bagi berbagai etnis yang bernafas di dalam harmoni multikultural. Salah satunya bangunan megah dari kebudayaan Melayu yang terletak di tengah kota, khususnya di pertemuan tiga sungai, yakni Sungai Kapuas Kecil, Sungai Landak, dan Sungai Kapuas Besar. Istana Kadriah Kota Pontianak merupakan salah satu saksi bisu sejarah kota Pontianak, sekaligus salah satu bangunan kebudayaan Melayu yang tertua di kota Pontianak. Saya, Ashila Kamila Zahra, bersama mari kita jelajahi sejarah dan kebudayaan yang tersembunyi di balik bangunan megah ini. Ya, kalau bicara asal-usul istana ini, itu kurang lebih sama dengan istilah berdirinya kota Pontianak. Karena kan kota Pontianak itu berdiri dari tahun 1771, itu sama juga berdirinya istana ini. Jadi kurang lebih 250-an tahun istana ini berdiri. Walaupun istana ini dahulunya tidak seperti ini, sempat beberapa kali direnovasi. Jadi istana ini merupakan bangunan kedua tertua setelah Masjid Jami yang ada di sana. Jadi Masjid Jami itu sebagai cikal bakal bangunan pertama. Kalau istana ini simbol eksistensi pemerintahannya. Dulu istana ini awalnya berdiri di samping Masjid Jami, hanya seperti rumah panggung biasa. Setelah itu direnovasi, yang kedua itu seperti rumah panjang atau rumah betang. Ini renovasi bentuk kerangka ini renovasi ketiga di tahun 1895. Setelah itu istana ini permanen seperti ini dari tahun 1895. Itu awal asal mula istana ini. Kalau misalkan dari bangunan fisik, peninggalan di istana ini, ciri khasnya itu istana ini ada kursi singgasana. Itu merupakan kursi singgasana yang bersejarah. Memang sudah ada di era zaman Belanda. Gitu juga cermin seribu. Sebenarnya banyak, tapi karena era di zaman Jepang itu keunikan yang menurut kita ini ciri khas itu banyak dijarah, dicuri oleh pemerintah Jepang. Jadi ya apa yang ada di istana inilah sisa-sisanya gitu. Kegiatan-kegiatannya tidak jauh dari kegiatan-kegiatan keislaman di sana ini, tapi tidak menyingkirkan kegiatan-kegiatan non-Islam. Misalkan begini, kalau kita bicara tentang kegiatan Pekan Gawai Dayak, bagaimanapun kita punya keterikatan. Kegiatan-kegiatan seperti itu dahulunya itu berkolaborasi. Jadi izin kegiatan atau kegiatan-kegiatan simbolis, seremonial, Sultan Pontianak atau pemimpin di istana ini itu awalnya datang ke kegiatan-kegiatan tersebut sebagai bagian dari seremonial kegiatan yang bersifatnya bersejarah atau beradat. Dulu nama kota kita itu namanya Kuala Landak Darul Aman. Kuala Landak Darul Aman. Buktinya dari cap stempel Sultan Abdurrahman yang pertama itu. Nama Pontianak sendiri bukan ngambil dari cerita rakyat Kuntilanak. Nah, jadi saya sampaikan bahwa nama Pontianak itu diambil dari sebuah pulau. Nah, nama pulaunya Pulau Pontianak. Nama Pulau Pontianak letaknya itu di Masjid Jami. Masjid Jami itu pulau. Dia tidak nyatu di daratan kita. Dia sebuah pulau. Nah, nama pulaunya Pulau Pontianak.
Sebenarnya ini bukanlah museum, tapi bangunan ini dulunya dibikin itu untuk menciptakan sebuah budaya. Kalau kita bicara pepatah, siapa yang biasa dengar itu kayak Peramli, bahasa menunjukkan bangsa, orang bilang kan, bahasa menunjukkan bangsa. Adat budaya itu juga mencerminkan jati diri bangsa. Artinya kita di kota Pontianak, memang ibu kota Pontianak ini merupakan ibu kota negara, ibu kota provinsi gitu, ibu kota provinsi. Jangan sampai kemajuan-kemajuan yang ada di kota ini menggerus budaya yang ada di kota ini.